Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin yarfa'u. Maju dikit biar dengar. Pas. Soal kedua, an Abdillah radhiyallahu anhu qala kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bis shalat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah radhiyallahu anhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ma minan nas ulang lagi ya. An Abdillah radhiyallahu anhu qala kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis shalat. An Abdillah radhiyallahu anhu kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lam nusalli alaihi wa huwa fis sholati wa atu zakat. Soal berikutnya, an Abdillah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasala fawasalan nasu. Fashaqqa alaihi. Soal keempat, mudah-mudahan kecil. Haddatsana Anas radhiyallahu anhu qala uhdiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun sundusin. Haddatsana Anas radhiyallahu anhu qala uhdiya. Pas boleh ini. Uhdiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun sundusin. Jubbatun sundus. Berikutnya soal kelima. Sami'tu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslatan a'lahunna malikatul azm. Pas. An Nabi Sa'id qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra baina yaday ahadikum syai'un pas. Ini mudah-mudahan ingat.
An Abdillah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidhulmin. An Abdillah radhiyallahu anhu wala Nabi sallallahu alaihi Berikutnya, soal berikutnya. An Abdillah bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayatan. Masyhur. Ya. An Abdillah عن عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا بلغوا آني ولو آية وحدثوا بلغوا آني ولو آية حدثوا عن بني إسرائيل عن بني إسرائيل أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم. Terakhir, An Abdillah qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'dhamu indallah. عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم Ayyu dhanbi أي الذنب ولو كان ayyu dhanbi a'dhamu indallah. أعظم عند الله Qala أعظم عند الله قال an taj'al أن تجعل lillahi. أن تجعل بالله Nah, mulai dari salah. Sudah, silakan dibuka. Dibuka ya. Sarahnya, sarah. Itu buka hadis nomor 5 dan baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhalta laylan fala tadkhul ala ahlika hatta tastahidda al-mughiba wa tantashika ash-shaytanu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa 'alaika bil kaisil kais. Baik, selanjutnya ada kosakata mufradat ya. Dalam hadis itu ada kata dakhalta. Idza dakhalta. Dakhalta itu apa artinya?
dakhalta. Ada tak mukhatabnya. Dakhalta. Kamu telah masuk. Kamu Telah masuk. telah masuk ke mana? Masuk hari. Masuk ke Jawa. Baik, lailan. Lailan. Malam. Malam. Fala tadkhul. Masuklah kamu. Masuklah kamu. Fala tadkhul. Dakhala yadkhulu. Udkhul. Masuklah. Fala tadkhul. Masuklah. Hatta tastahidda. Hatta tastahidda. Sehingga Kalau cewek itu pakai bedak, pakai lipstik, kalau itu apa namanya? Tak ngerti, oh berarti tak tahu cewek. Oke. Lanjut ya, yang kelima. Watam apa itu? Watam tashito. Mustun apa? Kalau kamu berkaca di kamar kan? Menyisir. Oke, masuk. Yang nyisir apa? Orang. Kalau baik nyisiri. Baik, sekarang terjemahkan. dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmati keduanya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila kamu malam telah masuk, Gimana? Lanjut? Masih lanjut? Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Iya, beri aplaus untuk peserta kita nomor tampil 6. Dengan berakhirnya nomor tampil 6 tadi bisa menumbuhkan keceriaan, bisa saling pengertian, dan yang selanjutnya itu menumbuhkan kasih sayang di dalam keluarga. Yang pertama ada kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyah. Wal mar'atu dan wal mas'ulun an ra'iyah, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatan. Dan seorang perempuan ada pertanggungjawaban atas apa yang telah dia pimpin. Di sini dijelaskan, kita fokus kepada warajulun ra'in fi ahli dan wal mar'atu fi, tetapi juga bagaimana seorang ayah sebagai kepala keluarga itu membangun komunikasi yang baik
Begitu juga dengan seorang ibu, bukan hanya sebagai madrasatul ula, tapi seorang ibu juga harus membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga. Karena dengan adanya hubungan yang harmonis dalam keluarga, itu rumah tangga akan terasa lebih baik. Dan dalam hadis ini, peran suami dan istri sangat berkaitan karena sama-sama saling melengkapi. Seorang ayah sebagai pemimpin dan seorang ibu sebagai pemimpin, mereka sama-sama harus membangun komunikasi yang baik. Ketika suami istri bersatu membangun komunikasi yang baik, maka itu akan menjadi sebuah rumah tangga yang kokoh, bahkan bisa disebut dengan yang menurut kencang itu hilang. Maka sakinah adalah ketenangan yang lahir setelah melewati. Saya akan membahas hadis satu lagi. Di sini ada hadis. Sebelumnya pada saat itu Ibnu Abbas berdiri di belakang Nabi Muhammad SAW dan Nabi bersabda, "Ya gulam." Kata Nabi, "Ya gulam." Wahai nak, ya nak. Ini bahasa yang lembut. Gitu kan? Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu berada dekat kita, berada di depan kita. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu ya gulam. Ini adalah contoh bagaimana Rasulullah SAW berkomunikasi dengan baik dengan anak kecil. Rasulullah ini sebagai contoh ketika di zaman modern saat ini, orang tua memanggil anaknya dengan panggilan yang baik. Nak, mau kemana? Nak, tolong beliin calo. Nak, tolong beliin sambal. Nak, tolong beliin minyak. Itu contoh panggilan yang baik. Ini saya pada Allah manapun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tulisan. Sekarang ini kan zaman modern. Ada orang sibuk luar biasa. Kadang ada yang pergi pagi, pulang sudah malam. Tidak sempat lagi komunikasi. Itu kan lagi kumpul, banyak sekali kalau dalam keluarga itu yang sedang main handphone gitu, tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Dia sedang kumpul dalam keluarga, tapi dia tidak berkomunikasi dengan keluarga, akan tapi dia fokus. Adapun dengan keadaan kayak misal ada anak yang merantau, ada orang tua yang kerja di luar negeri ataupun luar kota, itu kan ada pembahasannya, ada termasuk dalam hal komunikasi. Namun jika tidak digunakan dengan bijak, nah di sini jika handphone itu tidak digunakan dengan bijak, maka komunikasi dalam keluarga itu tidak baik. Termasuk dalam keluarga, maksudnya yang sedang merantau ataupun yang sedang bekerja di luar kota sana. Tapi jika digunakan dengan baik, kayak komunikasi baik untuk kita. Nah, yang kedua itu ada eksplorasi hadis. Tadi kullukum ra'in, manggil anaknya jadi gitu kan. Manggil anaknya mohon maaf dengan panggilan yang kasar gitu kan. Nah, dengan kata ya gulam, Rasulullah akan mencontohkan dengan panggilan yang lembut, dengan bahasa yang halus, lembut, dan tadi dapat nilai berapa gitu. Ini kadang ada orang tua yang lihat anaknya dapat nilai 0. Kenapa kamu dapat nilai 0 kayak ini? Kamu udah belajar, makanya nggak belajar, main HP terus gitu kan. Kalau orang tua yang baik kan ranah komunikasi, maksudnya yaitu bagaimana keluarga termasuk anak dengan orang tua itu berkomunikasi dengan baik itu gimana. Di tugas seorang pemimpin, maka diuraikan bahwa pemimpin itu bukan hanya sebagai leader itu ya, bukan sebagai pemerintah atau apa gitu. Tapi salah satunya itu gitu ya. Ada. Itu kedepannya ditulis begitu, jadi enak. Dari referensi yang kamu dapat, pemimpin itu tugasnya gini, maka ada itu, gitu kan? Jadi ketemu lalu diperkuat dengan hadis yang ada, gitu. Oke ya, sebagai masukan. Kalau galak bukan masukan sudah ada. Dari Gus. Boleh. Ya, saya mengambil sebuah kesimpulan ya, komunikasi itu kalau dilakukan dengan cara yang tidak benar, itu bisa menyebabkan terjadinya sebuah perceraian kan. Nah, saya belum melihat dari gambaran hasil penelitian itu di Indonesia berapa persen yang faktor buruknya komunikasi. Yang saya pahami selama ini
Di antaranya terjadinya hancuran rumah tangga, perceraian itu yang sangat dominan di Indonesia ini itu faktor ekonomi. Ya. Kenapa saya katakan faktor ekonomi? Karena memang rata-rata yang melaksanakan nikah itu yang tidak berarti masih bujang tadi, semua ada modal kan. Nah itu ekonomi. Jadi ketika dia meracik kehidupan ekonomi dan masyarakat Indonesia ini masyarakat sebagai besar berada di pedesaan, pendidikan yang rendah, nah, itu menyebabkan itu faktor ekonomi. Lalu ada faktor lain seperti faktor politik, ada juga bagus orang cerai karena politik. Nah yang itu kan ada juga faktor apa namanya prestise. Kalau prestise ini orang-orang yang berpendidikan tinggi bagus. Itu beda dengan faktor ekonomi. Kalau pendidikan faktor ekonomi tadi adalah orang yang pendidikannya rata-rata rendah, Pak. Bukan S1, S2, S3, bukan. Tapi di tingkat SD, paling SMP yang susah mengambil keputusan mungkin dalam bagaimana membangun ekonomi ini. Sementara ekonominya mungkin pas-pasan gitu, kalau faktor prestise itu rata-rata S1, S2, S3 itu terjadi. Nah ini bagaimana ini ketika menjadikan satu-satunya ya, tidak ada pengembangan tadi di tulisan bahwa salah satu yang menyebabkan terjadinya perceraian itu adalah faktor buruknya komunikasi. Maka oleh karena itu kami bahas hasil penelitian Indonesia bahwa komunikasi itu sekian persen. Kata saja menggarisbawahi bahwa pemimpin bagi laki-laki ya di keluarga seperti itu. Salah satunya yang paling kecil itu menarik sebenarnya. Anda menjadikan hadis ini sebagai inspirasi, tapi balik lagi betul tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, Anda mencoba mengangkat terkait dengan urgensi komunikasi. Urgensi itu artinya kepentingan dalam berkomunikasi, sementara core-nya ya di sini Anda tidak tulis ya, Anda tidak tulis bahwa ini adalah hadis rujukan, tapi saya sudah tulis, oh ini hadis rujukannya, ya. Ini nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Hadis ini boleh dijadikan inspirasi, tapi garis bawahnya adalah Anda gagal mengasosiasikan pikiran Anda gitu. Harusnya diurut dulu. Berarti seorang pimpinan itu dia harus punya skill apa saja. Nah, termasuklah di dalamnya adalah komunikasi. Baru lanjut tuh, ya. Tapi kalau urgensi komunikasi rasanya bisa diganti lah, ya, bisa dicari lagi. Misalnya komunikasi efektif, misalnya ya. Karena sudah dipaparkan tuh bagaimana cara berkomunikasi Rasulullah sebagai gambaran kita berkomunikasi, ya, kepada seorang anak sahabat, ya, yang menggunakan kata ya di situ sebagai penghormatan atau penunjukan kasih sayang di situ, nggak apa-apa, bagus. Itu bagaimana Anda mengasosiasikannya. Nah, tadi Anda menjawab terkait dengan penjelasan hadis itu ada di bawah Ustaz dalam Syarah Imam Bukhari. Pertanyaannya mana referensinya? Kalau Anda bilang dari kata dalam Syarah Imam Bukhari sampai ke footnote, wah ini bahayanya. Nanti kita cek plagiarismenya, gitu ya. Jadi sampai setengah paragraf itu adalah kutipan. Nanti kita cek plagiarism. Jadi berhati-hati ya. Nah, terkait dengan data yang Anda paparkan, menarik, ribuan bahkan, ribuan. Cuman kami tidak dipaparkan data itu dari siapa. Apakah klaim Anda yang sudah jalan-jalan ke seluruh negara wilayah di Indonesia ini dapat hasil seperti itu? Ada Pak Ji, sudah disebutkan. Dan permasalahannya salah satunya adalah karena komunikasi. Cerdas, nggak apa-apa, boleh. Tapi mengasosiasikan itu perlu referensi. Ingat, karya tulis ilmiah itu dia referensial, butuh referensi. Di sini footnote yang Anda tulis adalah jurnal orang. Wah, itu nggak boleh tuh. Orang itu ngutip sesuatu, kemudian Anda ambil kutipannya, nggak usah lah ini ya, data aslinya ya. Ya terserah.
mau dari website, dan ketika ada yang mengeluarkan dan itu kredibel, publish ya. Dari website Ustaz. Ya, itu di halaman 2 ya tadi ya. Maka itu tolong asosiasikan pikirannya. Jadi nggak boleh tiba-tiba hadis ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara orang tua dan anak merupakan bagian tanggung jawab pemerintah. Asosiasikan dulu itu, ya. Nah itu penting ya. Oke, terkait dengan hadis berikutnya, ya, Anda harus outline ya, buat komunikasi itu justru disandingkan dengan iman malah, itu kan? Tahu hadisnya? Belum tentu banyak yang harus ditanyakan, hanya memang catatannya tolong biasakan ide pikirannya jangan tiba-tiba keluar, harus diasosiasikan ya. Kalau memang tulisannya memang smooth, saya harus puji minimal ya sedikit ya, tapi hal-hal yang terkait dengan yang tadi disampaikan jadi catatan utama ya. Oke, itu saja Ustaz, tidak ada pertanyaan. Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nomor takfir 141. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis India Hati dan Gula Darah pada penderita diabetes. Langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada latar belakang. Diabetes merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang kronis dan menjadi salah satu masalah kesehatan global yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, termasuk di negara gula darah. Salah satu hal yang asing adalah dengan memanfaatkan daun pisang. Nah, atau penurunan kadar gula darah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk memahami lebih dalam tentang khasiat daun pisang sebagai obat diabetes, termasuk mekanisme kerja, dosis yang efektif, dan potensi efek sampingnya. Untuk itu, penulis akan mengkaji bagaimana manfaat daun pisang menurut hadis dan menginvestigasi efektivitas dan keamanan daun pisang sebagai obat antiinflamasi yang sudah ada. Nah, di slide ini terdapat permasalahan yang menyebabkan banyaknya penderita diabetes di bawah umur. Nah, pada permasalahan ini terdapat 7 faktor. Di antaranya yaitu pola makan, merokok, aktivitas fisik, mengonsumsi alkohol, usia, keturunan, serta jenis kelamin. Nah, pada permasalahan ini saya akan membahas tentang pola makan. Jadi pola makan yang salah seperti tidak tepatnya waktu makan dan tidak teraturnya jumlah konsumsi makanan yang dapat mempengaruhi kadar gula dalam tubuh itu menjadi faktor yang sangat mempengaruhi ya, karena saat ini juga banyak anak-anak dan remaja yang mengkonsumsi makanan cepat saji, makanan tinggi gula, dan kurangnya mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Di slide selanjutnya terdapat hadis yang berkenaan dengan penyebab banyaknya penderita diabetes di bawah umur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Miqdam bin Ma'diyah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Kilu ta'amakum yubarak lakum." Diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'diyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Takanlah atau timbanglah bahan makananmu, maka kamu akan mendapat berkah." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2128. Nah, pada hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kita sebagai umatnya dianjurkan untuk menakar atau menimbang apa yang akan kita makan agar kita tidak berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka dengan apapun yang bersifat berlebih-lebihan. Selain itu, agar kita mendapatkan berkah di dalamnya. Lanjut ke slide berikutnya, itu ada pengaruh warak almus terhadap kadar gula darah bagi penderita diabetes. Nah, pada pengaruh warak almus ini terdapat 7 item juga, yakni meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan penyerapan glukosa, mengurangi stres oksidatif dan peradangan, mengurangi kadar kolesterol dan lemak darah, efek hipoglikemik, pengaturan kadar gula darah secara alami, meningkatkan fungsi pankreas.
Nah, pada pengaruh warok almus ini saya akan membahas tentang menurunkan penyerapan glukosa. Ekstrak warok almus dapat menghambat aktivitas enzim-enzim pencerna yang berperan dalam penyerapan glukosa di saluran pencernaan. Hal ini dapat mengurangi jumlah glukosa yang masuk dalam aliran darah setelah makan, yang pada gilirannya dapat mencegah lonjakan kadar gula darah pasca makan. Pada pembahasan di situ terdapat dalil Al-Quran yang bersinggungan secara tidak langsung dengan keadaan dalam kisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in masqub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furshin marfu'ah, yang artinya berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon-pohon pisang bersusun buahnya dan daun yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Nah, pada ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa ayat tersebut menginformasikan tentang keistimewaan buah pisang yang ternyata salah satu buah khas surga. Begitu istimewanya buah pisang sehingga disejajarkan dengan buah surga lainnya seperti buah kurma, delima, dan buah anggur. Di slide selanjutnya terdapat cara mengonsumsi warok almus sehingga dapat menjadi alternatif pengobatan diabetes. Nah, cara mengonsumsi warok almus ini terdapat 3 cara, yakni membuat ramuan daun pisang, membuat jus daun pisang, dan membuat teh daun pisang dengan madu. Di slide selanjutnya terdapat hadis yang bersinggungan secara tidak langsung dengan pengobatan dengan daun pisang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dapat kita simpulkan bahwa Allah tidak akan menguji hambanya telah Allah tidak akan menguji hambanya lebih dari kapasitas yang hambanya miliki. Oleh karena itu Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan terdapat juga obat untuk kita. Dapat disebutkan bahwa warok almus digunakan untuk mengurangi resiko dalam kesehatan dalam Al-Quran dan hadis. Dari pembahasan di atas juga kita dapat tahu bahwa warok almus atau daun pisang memiliki kandungan antioksidan, antiinflamasi serta kemampuan dalam saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara juga masih agak bingung ini. Nyangkutnya ke tema mana? Apa ke tema ketahanan pangan atau kepada ketahanan keluarga? Tidak jelas ini. Saya melihat ini adalah seperti hadis halaman 5. Takarlah, timbanglah makananmu, kilu ta'amakum yubarik lakum, maka kamu akan mendapatkan berkah. Di mana yang minum khamar, minuman keras di dunia, kemudian tidak bertaubat, maka dia tidak akan mendapatkan minuman tersebut di akhirat. Ini bahaya ini. Mafhum mukhalafahnya, kalau dia minum khamar lalu taubat, maka nanti di akhirat dia dapat khamar lagi. Kan hadis ini di dalam karya tulis ini. Kemudian di kesimpulan itu saudara cuma menjelaskan tentang bahaya penyakit diabetes yang sudah begitu merajalela, ya. Kemudian kalau lihat sumbernya itu dari pola makan. Nah, tapi saudara juga tidak menjelaskan di sini bagaimana cara mengatasinya dengan daun pisang itu. Di sini cuma dijelaskan menunjukkan potensi sebagai alternatif pengobatan untuk diabetes. Tapi jadi mau diapakan tidak dijelaskan di situ.
Ini dipertegas bahwa kalau kita mau menghindari diabetes, maka setiap keluarga wajib mengkonsumsi. Mengkonsumsi diapakan? Apa dilak-lak motor? Apa nak dikunyah-kunyah? Tidak dijelaskan di sini. Bisa saja guys, terima kasih. Silakan lanjut. Di sini memang sejauh ini memang tidak ada hadis yang berkenaan dengan daun pisang. Tapi di sini saya mengambil dalil Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Waqiah ayat 29. Di sini dikatakan dari pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Nah, karena ada kata-kata pohon pisang, jadi saya mengambil dalil Al-Quran tersebut. Dan untuk hadis Muhammad itu saya ambil karena di situ sebelumnya ada pembahasan tentang faktor-faktor penyebab terkenanya diabetes kepada seseorang. Di salah satu faktor tersebut yaitu ada seseorang yang mengonsumsi alkohol. Nah, alkohol itu tidak diperbolehkan untuk diminum. Dan untuk arti hadis, mohon maaf, sepertinya memang ada kesalahan ketika saya mengerti. Sehingga ada kata bahwa tidak mendapatkan hormat tersebut di akhir hadis. Baik, itu saja. Terima kasih. Pisang ini sudah ada penjelasan di Al-Quran ya, sehingga katakan bahwa pisang ini termasuk buahnya itu termasuk buah surga. Nah, karena itu sudah masuk di dalam Al-Quran, jadi orang manusia itu kan agak berpikir, kok kenapa pisang masuk, kenapa buah tidak, kenapa buah duku tidak masuk, kenapa buah ini tidak masuk. Lalu ada penelitian, dan ternyata penelitian tentang pohon pisang itu banyak sekali kemanfaatnya. Seperti tadi dijelaskan manfaatnya daun pisang untuk obat diabetes, ya. Jadi ada juga para orang-orang kedokteran itu mengatakan bahwa buah pisang itu juga jadi obat diabetes. Cuma ada juga yang menyarankan ahli kedokteran yang boleh makan tapi jangan banyak-banyak. Itu boleh makan tapi jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak bisa meningkatkan diabetes. Karena buahnya manis ya. Cuman pisang itu sendiri jenisnya apa? Kan banyak jenis. Ada pisang Ambon Pak Ridwan, ada Ambon Lumut, ada Ambon, macam-macam. Nah, yang mana yang paling lunak, yang paling memungkinkan? Sama kurma. Kurma itu ada yang mengatakan kurma itu bagus sekali untuk obat diabetes. Tapi ketika kurma itu kurma sukari terlalu banyak konsumsi bisa naik diabetes banyak. Tapi ketika konsumsi kurma ajwa yang tidak terlalu manis, nah itulah yang ideal yang dimakan oleh Rasulullah. Nah ini harus maksud saya itu. Kalau hadis coba cari-cari saja, mungkin siapa tahu ada hadis yang berbicara tentang buah pisang. Kalau ada Imam Malik menyukai buah pisang, itu pun mengatakan tidak ada yang paling mirip dengan buah surga semisal pisang. Nah itu sudah itu dari Imam Malik, tidak ada yang mencarinya di musim dingin, tidak pula di musim panas kecuali engkau mendapatinya. Kemudian beliau membaca ayat Quran. Itu cerita. Jadi kalau di korek-korek ada juga di situ membicarakan pisang. Jadi jangan dulu ambil kesimpulan bahwa tidak ada hadis yang membicara yang
daun pisang itu tidak dibicarakan, ada. Nah, itu ya. Lalu katakanlah tadi hasil penelitian, hasil ini sama saya memahami itu dengan apa yang tadi, yang judul tadi, yang judul yang tadi lain keluar yang pertama apa? Ekstrak al-albus pisang. Yang pertama tadi penelitian tadi air kelapa. Ini kan ada kolerasi ini penulis ya. Jadi ini sama halnya seperti itu. Jadi maksud kita ini perlu ketika ini dikait-kaitkan, ya seperti saya itu kan kaitkan dari mindset kita berpikir, kenapa Al-Quran itu membicarakan itu, ya tentang pisang. Setelah penasaran, ya, akibat penasaran itu penelitian, kan itu. Nah, setelah diadakan penelitian, oh ternyata banyak kemanfaatan pohon pisang ini. Di antaranya daunnya untuk ini, buahnya untuk ini, batangnya untuk ini. Ini kan sudah jadi secara totalitas di Al-Quran itu pohon pisang dan daun pisang. Jadi harusnya itu turunannya itu di hadis itu pohon pisang, hadis tentang daun pisang. Karena kalau pohon pisang banyak ulasannya, banyak kajiannya. Sama kelapa. Kelapa itu kalau buahnya itu Pak ini, kalau buah dogan, kalau biji membang. Ada manfaat aja itu. Kalau dijual kelapa ini sekarang Pak sudah 5.000-an. Benar. Itu kan jadi kalkulasi. Ujung di daerah Tanjung Lago, kelapa sekarang berapa? Kan itu. Kelapa murah, apa yang murah? Lebih baik jual dogan. Kelapa murah 2.000, tapi dogan 5.000. Nah itu menyangkut yang mana yang lebih bermanfaat, yang mana memiliki nilai jual. Dan kelapa itu kata orang itu tidak ada uang Pak. Kalau kelapa, mulai dari daunnya dibuat untuk makanan sapi, termasuk untuk muat untuk muat sapu giginya. Kalau daunnya itu apalagi daun mudanya untuk ketupat. Nah, semua lepat ini. Batangnya itu apa? Tiap rumah. Semua ada manfaatnya, kemanfaatnya. Cuman di kelapa tadi ada ungkapan hadis ya. Yang adanya pisang. Dan pisang itu ada juga untuk dingin, untuk obat apa itu yang ini batangnya gitu. Nah itu. Malah cacing kan senang, cacing orang itu juga di pisang. Jadi banyak sekali. Nah, tidak tahu kalau akarnya itu. Maksud saya dari unsur pohon itu kamu ambil daun pisang. Daun pisang ini hadisnya. Tolong ini diperhatikan. Ya, kalau ini diperhatikan saya hanya menjelaskan itu saja. Sehingga nyambung antara judul dengan bahasa. Jangan terkesan apa kaitannya ketahanan pangan. Kalau kita bayangkan ketahanan pangan itu, kalau kita nanam padi, hasil padi itu bisa kita untuk kehidupan dalam keluarga, bisa untuk ketahanan masyarakat bangsa negara, bisa untuk ketahanan ya secara nasional. Itu ketahanan pangan. Karena ini jenis pangan. Jenis pangan. Bisa. Nah, itu bisa jawab. Kalau dia berkata. Memberikan saran dan juga kritik serta soal yang telah diberikan tadi. Dan untuk hal ini saya ucapkan, saya cukupkan presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan panggilkan peserta dengan nomor tampil 6 dengan nomor peserta 1, 2, 4.
nomor tampil 6 dengan nomor peserta 124. Kepada para dewan hakim yang terhormat, para panitia, para peserta sekalian, serta hadirin wal hadirat, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Saya atas nama Dinul Islam dengan nomor peserta 124, nomor tampil 6, utusan dari Kecamatan Sembawang, mengambil tema ketahanan keluarga dengan judul Independent Woman dan Suami Domestik, Fleksibilitas Hak dan Tanggung Jawab dalam Berumah Tangga dalam kurung nafkah. Pergeseran peran rumah tangga yaitu tanggung jawab. Pada era ini tentunya telah umum kita dapati bahwa wanita-wanita, entah istri maupun masih lajang, telah banyak yang bekerja berdikari sendiri, atau kita sebut sebagai istrinya pergi keluar rumah untuk bekerja, entah itu sebagai pembantu untuk menopang ekonomi keluarga saja atau sebagai tulang punggung utama. Sang suami akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti merawat anak, membasuh baju, dan segala halnya, atau kita singkat sebagai kerja domestik. Maka terjadilah pergeseran peran rumah tangga. Istri yang bertanggung jawab dalam menopang ekonomi keluarga, suami bertanggung jawab dalam kerja-kerja domestik. Begitulah seharusnya yang terjadi. Akan tetapi, what's the fact? Yang terjadi di lapangan adalah perspektif yang berkembang di masyarakat kita itu perspektif seorang suami sebagai kepala keluarga memang sudah seharusnya menopang ekonomi keluarga dan mencukupi segala kebutuhan di dalam keluarga. Sedangkan istri diam di rumah menjaga anak, atau kata istilah orang zaman dulu, dapur, kasur, sumur. Nah, begitu. Itulah perspektif yang berkembang di masyarakat kita. Sehingga dengan perspektif yang berkembang seperti ini akan rawan terjadinya konflik, yaitu peran ganda yang akan dilakukan seorang istri yang bekerja atau meniti karir, atau seorang independent woman. Dengan rawannya konflik yang akan berkepanjangan dengan perspektif yang seperti itu, maka diperlukan perspektif baru, perkembangan pola pikir baru, yang nanti akan kita bahas sebagai fleksibel atau kesalinan. Jadi pembahasan inti pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama independent woman, wanita karir tulang punggung keluarga. Kemudian yang kedua suami domestik, pergeseran peran dalam rumah tangga. Yang ketiga mu'asyarah bil ma'ruf, prinsip dasar berbagi hak dan tanggung jawab, yang akan saya pakai untuk menginterpretasi hadis pada bagian nomor 4, yaitu hadis dijadikan sebagai landasan fleksibilitas hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga dalam kurung nafkah, karena saya akan berfokus pada nafkah saja meskipun di situ judulnya adalah hak dan tanggung jawab. Next, kita akan membahas tentang yang pertama independent woman, wanita karir sebagai tulang punggung keluarga. Kunci utama pada pembahasan ini adalah perkembangan pendidikan, kemampuan, kapasitas, dan keadaan yang membutuhkan. Pun ternyata bukan hal baru. Di dalam salah satu hadis yang saya pakai itu diceritakan bahwa Zainab imro'ah Abdullah bin Mas'ud, atau dikenal sebagai Ibnu Mas'ud, sudah ada di era Nabi sebagai independent woman yang menghidupi suami dan anak-anaknya sebagai orang yang bekerja di bagian home industry. Kemudian dijuallah hasil home industrinya itu ke pasar dan dipakai untuk membiayai suami dan anak-anaknya. Nah, perkembangan pendidikan yang ada sekarang ini mempengaruhi wanita-wanita yang akan memutuskan untuk bekerja atau tidak. Karena sekarang rekrutmen di dalam pekerjaan apapun itu tidak lagi mendiskriminasi peran atau gender laki-laki atau perempuan. Akan tetapi apakah dia punya kemampuan, apakah dia punya kapasitas dan keadaan yang membutuhkan. Meskipun dia ada kemampuan dan kapasitas tapi keadaan tidak membutuhkan, semisal suaminya Bill Gates gitu kan, nggak perlu lagi bekerja, istrinya semisal cukup diam di rumah saja, ongkang-ongkang kaki bisa jadi.
Tapi ada juga keadaan yang membutuhkan ketika suami tidak bisa bekerja dan istri yang harus menjadi tulang punggung keluarga, sehingga peran itu bergeser. Istri jadi tulang punggung keluarga, suami jadi suami domestik, dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Suami domestik atau kerja-kerja rumah, mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu rumah, mengasuh anak dan sebagainya. Nah ini hati-hati bapak-bapak. Kalau ketahuan ibu-ibu dijadikan dalil ini untuk nyuruh-nyuruh nyuci piring. Suami domestik, pergeseran peran dalam rumah tangga. Poin pembahasan pada bagian suami domestik ini adalah beban ekspektasi yang ditanggung laki-laki. Ini mungkin bisa dirasakan oleh laki-laki bahwa ada tuntutan, memang karena secara prinsipil di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 itu pada dasarnya memang laki-laki dibebankan untuk menanggung nafkah keluarga dan istri mengasuh anak atau kerja domestik. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, era telah berkembang dan ada keadaan yang membutuhkan, gitu kan? Ada kondisi-kondisi tertentu. Sehingga ada suami-suami yang memang sengaja juga memutuskan untuk jadi suami domestik dan istri jadi tulang punggung keluarga. Karena itu tadi, rekrutmen pekerjaan tidak lagi berdasarkan gender laki-laki atau perempuan. Dan ini bukan hal baru dan bukan hal tabu di era Rasulullah. Era Rasulullah SAW pada seperti hadis yang saya kutip, fihi al-aswad qala sa'altu Aisyah ma kana Rasul yasna'u fi baitihi fa qala kana yakunu fi mihnah ahlihi ta'ni fi khidmati ahlihi fa idza hadaratis shalah kharaja ilaiha. Ini hadis dari saya kutip dari Syarah Sahih Al-Bukhari. Arti dari hadis ini adalah pada satu waktu Aisyah itu ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, Rasulullah itu ada kerjaan nggak di rumah? Nah, kemudian dijawab oleh Aisyah, Rasulullah itu kalau di rumah dia melakukan satu pekerjaan untuk keluarganya. Di situ ada dalam kurung, yakni takni fi khidmati ahli, yaitu Rasulullah melakukan pelayanan-pelayanan untuk keluarganya. Nah, pelayanan-pelayanan ini mungkin bisa juga ditafsiri sebagai mencuci rumah atau membantu bersih-bersih dan sebagainya, gitu kan? Kemudian apabila waktu sholat telah sampai, Rasulullah pergi untuk sholat, begitu. Next, muasyarah bil ma'ruf. Nah ini adalah prinsip dasar yang nanti akan saya pakai untuk menginterpretasi, menafsiri hadis-hadis yang berkaitan. Di situ ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Al-ayat Subhanallahu azim dari surah Al-Baqarah ayat 228. Saya mengambil tafsir Al-Munir, komentarnya Wahbah Az-Zulahaili dalam menafsiri ayat ini, mengambil salah satu hadis, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Artinya adalah sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik terhadap, berperilaku baik terhadap keluarga kalian, dan yang aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Kemudian setelah menggunakan prinsip dasar itu tadi, tibalah pada kesimpulan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat Ustaz Ridwan sudah banyak catatan, jadi khawatir habis ya diomongin. Saya dulu Ustaz ya, izin. Baik, judul Anda ini nampak mewah, ya, nampak mewah, tapi banyak kekurangan. Independent woman dan suami domestik. Saya rasa di sini banyak bapak-bapak yang akan khawatir betul kalau judul ini nantinya Pak